Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Guru Honorer dan juga Bapak Ibu Tendik Honorer yang selalu melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya mau menyampaikan satu informasi penting terkait pendataan honorer, di mana yang heboh selama ini pendataan honorer itu adalah hanya di instansi pemerintah, demikian juga dengan honorer guru di sekolah. Nah, di sini pada video kali ini ada satu informasi penting tentang pendataan honorer tendik atau tenaga kependidikan yang disampaikan oleh Menpan RB. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini. Dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kemenpan RB menyampaikan bahwa mulai tahun 2023 status kepegawaian hanya ada dua, yaitu ASN PNS dan P3K. Hanya aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Atas kabar tersebut, beberapa instansi mulai melakukan pendataan, bahkan tengah melaksanakan kegiatan pendataan ini terhadap tenaga honorer yang ada di instansinya masing-masing agar bisa diikutkan dalam seleksi ASN. ASN yang dimaksud yaitu ASN PNS dan P3K. Tidak hanya guru atau tenaga lainnya, tenaga kependidikan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, tidak terjadi kecemburuan lagi bahwa yang didata adalah hanya honorer guru, tetapi juga honorer tenaga kependidikan atau dalam ini tendik, ya, di mana tendik itu terdiri dari tata usaha, kemudian pustakawan, kemudian laboran, dan bahkan sampai pada penjaga sekolah. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi honorer tendik, karena sedari lama honorer tendik kurang diperhitungkan sehingga seringkali tidak bisa mengikuti seleksi ASN. Honorer diganti outsourcing, gaji akan setara UMR, ini satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tendik bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan administrasi akademik dan non-akademik. Tendik berada dalam koordinasi kepala tata usaha departemen yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan. Adapun klasifikasi tenaga honorer tendik adalah sebagai berikut. Pertama, ijazah yang dimiliki. Nah, mengenai ijazah yang dimiliki Bapak Ibu ini ada ya berbeda-beda atau beragam ya. Ada Bapak Ibu tendik yang memang berijazah SD, SMP, SMA, dan mungkin juga ada yang berijazah S1. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Jangan dipandang bahwa tendik hanya berijazah SD, SMP, SMA, ada juga S1. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan penugasan ini bisa dilihat apakah honorer tendik yang ditugaskan sebagai operator dapodik sekolah, penjaga sekolah, satpam, atau sebagai petugas kebersihan. Nah, ini semua Bapak Ibu ya yang disebut dengan tendik itu, termasuk tata usaha, kemudian OPS atau operator dapodik sekolah, bahkan penjaga sekolah, satpam sekalipun, dan juga petugas kebersihan. Tertanggal 31 Mei 2022, Kemenpan RB menerbitkan surat edaran yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk ikut seleksi CPNS maupun P3K. Kemudian, Kemenpan RB juga menegaskan melalui surat edarannya tertanggal 22 Juli 2022, tentang penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, tentunya non-ASN di sini Bapak Ibu bukan hanya guru, tetapi juga tendik atau tenaga kependidikan. Terkait dengan penataan tenaga honorer, Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga meminta honorer menunggu proses penataan tenaga non-ASN terlebih dahulu hingga selesai.
Kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan ini sudah selesai. Mengingat sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan seleksi P3K 2022. Nah, ini berarti suatu hal yang ditunggu Bapak Ibu ya. Pendataan tenaga honorer ini katanya dilakukan agar pemerintah dapat mengambil satu langkah kebijakan yang tepat dalam penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, dilansir dari jpnn.com, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen mengatakan bahwa kebijakan pemerintah akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non K2, pegawai tidak tetap, termasuk teknik. Dari hasil pendataan ini akan ada alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga honorer, yaitu diikutkan dalam seleksi ASN. Bisa jadi pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh tenaga honorer untuk diikutkan dalam seleksi ASN CPNS P3K atau outsourcing melalui persyaratan tertentu. Nah, tentunya persyaratan tertentu Bapak Ibu ada tentunya bedanya dengan seleksi CPNS, berbeda dengan P3K, juga berbeda dengan outsourcing. Nah, masing-masing item ini baik CPNS maupun P3K dan outsourcing ya, ada aturan dan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dalam hal melakukan seleksinya. Dari hasil pendataan ini akan ada alternatif solusi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada tenaga honorer, yaitu diikutkan dalam seleksi ASN. Pertama, CPNS. Untuk mengikuti seleksi CPNS tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Biasanya sekali seleksi CPNS membutuhkan syarat berupa ijazah, usia maksimal 35 tahun, dan momentum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022 sampai 2023 tidak ada pengangkatan CPNS dan semuanya akan diarahkan ke P3K sesuai dengan kebijakan SPBE. Poin yang kedua yang kita perbincangkan pada video ini yaitu tentang P3K. Syarat mengikuti seleksi P3K sebagaimana yang kita ketahui biasanya minimal memiliki ijazah S1, syarat usia, jenis PTK. Terkait dengan jenis PTK ini, di tahun kemarin untuk mengikuti seleksi P3K guru, jenis PTK harus terdaftar sebagai guru di Dapodik. Apabila terdaftar sebagai tenaga administrasi atau satpam di Dapodik, kemungkinan tidak bisa karena semua data tersinkronisasi dengan Dapodik. Yang ketiga, outsourcing. Atau juga tenaga honorer nantinya akan diarahkan menuju outsourcing. Meskipun outsourcing ini tidak berada di bawah naungan dari instansi tempat bekerja. Dengan begitu tenaga honorer berarti akan mendapatkan gaji atau upah setara dengan upah minimum regional atau UMR. Nah, seterusnya Bapak Ibu, ini adalah satu kabar baik bagi honorer teknik. Dilansir dari jpnet.com, honorer teknik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah bergembira karena akan diangkat menjadi P3K. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengupayakan agar semua honorer baik guru maupun teknik bisa diangkat menjadi ASN P3K semua di tahun 2022 ini. Nah, jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu upaya pemerintah dalam hal memperjuangkan nasib ya honorer non ASN. Ya, selain daripada guru diperjuangkan, teknik juga diperjuangkan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan hal ini bisa menular ke kabupaten atau daerah lain. Jika belum terakomodasi, maka untuk honorer teknik minimal sudah bisa mendapatkan gaji setara dengan upah minimum kabupaten atau UMK pada tahun 2024 mendatang. Mengenai masalah penghapusan honorer dan pengalihan ke outsourcing, kemungkinan tetap dikelola oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini pemerintah daerah menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dengan dikelola oleh Pemda, maka honorer akan merasa lebih tenang karena teknik akan mendapatkan gaji tanpa potongan dari pihak ketiga. Menurut Sutrisno selaku Ketua Tenaga Kependidikan Nasional DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I, demikian kabar gembiranya Bapak Ibu tenaga non ASN khususnya honorer teknik yang sama-sama bisa mengikuti seleksi CPNS
maupun P3K melalui pendataan tenaga honorer tahun 2022. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.